Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana iksoma. Iksoma, iksoma itu menurut dari Sugiono. Ini kalau menurut Sugiono itu dalam buku Sugiono tahun 2021, yang dimana iksoma adalah suatu pandangan. Ialah suatu pandangan dasar dalam metode penelitian. Jadi sederhananya gini, kita dalam memandang suatu kebijakan pemerintah, pasti kebijakan pemerintah A dan pemerintahan B itu mempunyai perbedaan kebijakan masing-masing. Dan lain halnya kalau misalkan kita memandang pandangan di dalam brand tertentu, contohnya itu Sony, pandangannya berbeda terhadap Samsung. Samsung pandangannya berbeda dengan iPhone dari Apple gitu loh. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi iksoma itu seperti pemahaman atau pandangan terhadap sesuatu yang dituju gitu loh, yang ingin digunakan. Tergantung tujuannya apa, tergantung fashionnya apa. Nah, itu iksoma. Jadi sebelum menentukan suatu judul atau metode penelitian yang mau diambil, mau digunakan dalam penelitian, kita harus paham dulu iksomanya seperti apa, pandangannya seperti apa, sesuai gak sama passion kita gitu. Nah, kita masuk perbedaan iksoma metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, iksoma dasar. Kita lihat di sini dulu. Iksoma dasar. Dari segi sifat realitas, dalam hal metode kuantitatif, itu dapat diklasifikasikan. Yang dimana klasifikasikan itu seperti disortir lah bahasanya, kalau misalkan dalam dunia pengiriman barang itu diklasifikasikan di apa sih namanya? Disesuaikan jenisnya, disamakan jenisnya. Nah, yang kedua yaitu konkret. Konkret itu jelas. Yang ketiga itu teramati dan terukur. Kalau misalkan kuantitatif itu bisa diamati secara langsung gitu loh, secara general, secara luas, populasinya banyak, kita bisa amati dan kita bisa langsung ukur secara luas gitu. Itu sifat realitas dalam kuantitatif. Oke, yang kedua yaitu kualitatif. Kualitatif itu sifat realitasnya itu yaitu ganda, bisa berganda, dia ganda. Hasilnya itu nggak terus-terusan terpaku pada teori. Teori hanya sebatas pegangan saja, tapi sesuai apa yang di lapangan itu yang dinyatakan, itu yang dicantumkan gitu loh, untuk membuktikan suatu fenomena biasanya kalau kualitatif. Yang kedua itu holistik, dinamis, hasil konstruksi. Jadi hasilnya itu bisa dinamis gitu. Hasilnya itu bisa dinamis, bisa berubah-ubah sesuai yang ada di lapangan, dan dia berpaku pada hasil konstruksi yang dipakai oleh si peneliti. Nah, pemahaman hasil konstruksi seperti apa? Seperti pemahaman misalkan sumber data si A, baik itu dia pemahamannya seperti tidak pro, dan baik dengan pemahaman si B, si B mempunyai pemahaman yang kontra gitu loh. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya itu sifat realitas dari kuantitatif, yang dimana kuantitatif itu berlandaskan pada filsafat positivisme. Ya, realitas dipandang sebagai suatu yang konkret ya, dapat diamati. Itu kuantitatif itu bisa diamati dengan panca indera langsung, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, dan tidak berubah, dapat diukur dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, penelitian kuantitatif itu dapat menentukan dengan hanya beberapa variabel saja. Jadi kesimpulannya kuantitatif itu pasti pengukurannya itu berpaku pada variabel atau fokus gitu loh.
ya. Jadi dia tuh biasanya ada dua variabel atau tiga atau lebih variabel. Nah, kemudian dia bisa diukur menggunakan instrumen. Instrumennya apa itu? Instrumennya itu biasanya yang dipakai yaitu angket kuesioner. Jadi dalam membuat angket kuesioner itu berpaku pada teori yang digunakan. Baik itu teori yang dikatakan oleh penemu atau ahli atau indikator-indikator yang sudah disebutkan oleh ahli tersebut. Gitu. Itu kuantitatif. Nah, yang kedua, kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan landasan pada filsafat post positivisme post positivisme gitu. Nah, apa sih penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, konstruksi, pemikiran, dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta bentuknya itu holistik atau arti kata itu utuh gitu loh. Jadi apa adanya. Karena setiap dari objek itu mempunyai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi dia itu berkesinambungan gitu loh. Jadi dia tuh penelitian yang bertugas mengetahui mengapa dia seperti ini. Apa yang menyebabkan dia itu mendalam gitu loh. Ya, dia tuh mendalam. Ibarat meneliti performa. Jadi performa suatu mobil, misalkan kita ingin meneliti suatu mobil, produk mobil. Nah, bedanya dalam penelitian kuantitatif itu hanya meneliti mesinnya saja atau bodinya saja atau kerangkanya saja. Tetapi bedanya dengan kualitatif, dia kalau kualitatif itu meneliti semua komponen yang ada di mobil tersebut. Apa hubungannya terhadap komponen-komponen antar komponen satu dan komponen kedua, antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, serta bagaimana bentuk kinerjanya itu lebih mendalam. Ya, sampai sini kita paham. Jadi kalau misalkan kuantitatif itu hanya dia itu bisa keunggulannya itu dia bisa general atau luas, populasinya luas itu dia bisa menggunakan kuantitatif. Akan tetapi kalau misalkan kualitatif dia berfokus pada hasil yang berkualitas gitu. Oke, yang kedua ini tadi kan udah ya. Yang kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Nah, hubungan yang diteliti dengan peneliti bagi metode kuantitatif ialah kalau kuantitatif itu independen, Kak. Independen. Nah, tujuannya apa? Supaya terbangun objektivitas. Jadi itu netral. Jadi nggak ada yang stereotif. Jadi hasilnya itu benar-benar murni. Gitu loh. Nah, bedanya dengan kualitatif, kalau kualitatif itu membangun hubungan yang interaktif dengan sumber data supaya hasilnya itu murni dan bermakna gitu. Dalam penelitian kuantitatif, ya, kuantitatif kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti ya harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Jadi peneliti yang menggunakan penelitian kuantitatif harus independen, harus netral dan tidak boleh sifatnya itu lebih mendekatkan diri kepada responden atau sampel gitu ya. Nah, apa yang diberikan kepada sampel tersebut? Kalau misalnya kuantitatif itu dia menggunakan kuesioner angket. Di mana seperti disebutkan tadi, kuesioner angket itu berangkat dari teori-teori, nggak bisa dari langsung murni dari uh, penelitinya gitu loh. Ya, karena senjata utama dari kuantitatif itu ialah uh, teori gitu loh. Kalau misalkan kualitatif itu senjata utamanya ya penelitian sendiri. Peneliti bisa memahami teori tersebut dan teori hanya sebagai pegangan saja. Tetapi apabila menemukan data di lapangan yang berbeda dengan
apa yang dipegang oleh peneliti, teori misalkan, itu hasilnya bisa dicantumkan. Itu tandanya ada kebaharuan di situ, ya. Jadi, kesimpulannya ialah dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument, tuh, dengan teknik pengumpulan data partisipan observation, ya. Jadi observasinya itu berperan serta, dan in-depth interview, wawancara mendalam. Maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Jadi kualitatif itu menekankan adanya interaksi antara peneliti dengan yang diteliti atau sumber data. Dengan demikian, peneliti kualitatif harus mengenal betul. Harus mengenal betul siapa yang diwawancarainya supaya bisa membangun komunikasi atau wawancara yang interaktif gitu. Jadi hasilnya itu bisa ada timbal balik gitu kalau komunikasinya. Ini dari iksoma, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Oke, yang ketiga itu hubungan variabel. Hubungan variabel yang kuantitatif itu memiliki ciri khas yaitu sebab akibat, atau nama ilmiahnya atau nama penelitiannya itu klausal. Ya, misalkan ini variabel X. Variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Jadi variabel X itu bisa memprediksi apa yang berubah dalam variabel Y gitu. Jadi hubungannya itu pasti X, Y, atau X, Y1, Y2. Misalkan ada variabel ada 3 misalkan. Di X1, Y1, Y2, dan Y3. Misalkan seperti itu. Misalkan ada lagi X1, X2, dan Y1, dan Y2 gitu. Jadi harus ada hubungan sebab akibat. Harus ada yang mempengaruhi, harus ada yang dipengaruhi gitu. Nah, bedanya dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu hubungannya itu timbal balik atau interaktif seperti yang disebutkan di atas ini, harus ada interaktif. Jadi, misalkan X, variabel X, atau misalkan orang X gitu misalkan. Orang X mempunyai masalah, fenomena. Nah, hubungan sebab akibat, bukan sebab akibat ya. Hubungannya itu misalkan dia mempunyai kasus. Kasusnya itu berhubungan nggak nih kepada Y. Jadi sumber data Y. Oh, ternyata berhubungan. Nah, digali lebih dalam lagi sampai dia jenuh gitu, Kak. Jadi hubungan Y dengan Y2 ini itu ada hubungannya lagi nggak? Kalau misalnya ada hubungan lagi, oke, kita pakai lagi, kita cari lagi, kita gali lagi fenomenanya. Nah, setelah itu misalkan di sini udah jenuh, dia duanya ini udah jenuh, disandingkan atau dihubungkan kembali dengan kasus pertama. Oh, ternyata ada hubungannya. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan dan kita redaksi bahwa hasil kasus ini berhubungan dan kita bisa dapat ambil kesimpulan. Kesimpulan seperti itu, Kak. Ya. Nah, yang keempat, yang keempat. Nah, yang keempat, kemungkinan generalisasi atau kemungkinan luasnya terhadap sumber data atau sampel. Nah, kalau misalkan dalam kuantitatif, cenderung itu bersifat general menyeluruh. Jadi, misalkan di suatu populasi memiliki suatu sampel yang banyak. Nah, itu bisa digunakan menggunakan kuantitatif. Tapi kalau misalkan kualitatif itu tidak bisa. Sekalipun bisa, dia itu memerlukan proses yang panjang. Pasti itu membutuhkan suatu waktu yang cukup lama. Itu menguras tenaga dan pikiran, material. Nah, semua keuangan, jadi itu bisa menguras semua itu. Nah, kalau misalkan cenderung bersifat general dan menyeluruh, contohnya itu seperti itu. Jadi misalkan populasinya luas, kita ambil sampel, ternyata masih luas juga, itu bisa menggunakan kuantitatif. Contoh misalkan kita meneliti tentang pengaruh motivasi diri terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang menjadi objek, siswa itu ada banyak gitu loh. Jadi misalkan objeknya banyak, kita bisa menggunakan kuantitatif. Nah, sebarkan dengan kuesioner itu. Tapi kalau misalkan kualitatif, nggak bisa. Kalau misalkan populasi secara luas, tapi bisa menggunakan
metode wawancara, yang dimana metode wawancara itu secara mendalam, ya. Misalkan populasi objek satu atau sumber data satu itu kita gali dan ada langsung uh, sumber data dua, ya. Jadi misalkan sumber data pertama permasalahannya apa, kita cari lagi dari permasalahan kedua sampai ketiga dan nanti disambungkan. Nanti menggunakan metode analisisnya itu disebut triangulasi atau membandingkan sehingga hasil akhirnya bisa ketemu. Jadi gitu. Itu dari hubungan variabel. Yang keempat, kemungkinan generalisasi. Oke, ini yang tadi ya. Cenderung bersifat general, menyeluruh. Trans, transfer, transferability itu hanya dalam konteks waktu. Contoh misalkan. Nah, kalau misalkan kuantitatif itu bisa menyeluruh terhadap populasi. Nah, kalau misalkan kualitatif itu bisa juga, tapi itu bisa mentransfernya itu bahasa lainnya itu mengalihkan dengan permasalahan satu dan permasalahan dua. Selanjutnya permasalahan tiga, lalu balik ke permasalahan satu. Itu dibandingkan, itu namanya transferability. Hanya dalam konteks dan waktu tertentu gitu loh, nggak selamanya bisa digunakan karena fokusnya itu secara mendalam. Berbeda dengan kuantitatif yang dimana dia itu bersifat menyeluruh, populasinya secara luas bisa menggunakan kuantitatif. Oke, paham ya. Nah, yang terakhir, peranan nilai. Nah, kalau misalnya kuantitatif itu memiliki kebebasan dalam penilaian gitu loh. Jadi misalkan kita udah mengambil data dari sampel atau responden, itu kita bisa langsung menilai. Menilainya seperti apa? Menilai dari menggunakan teknik analisis yang ada dalam kuantitatif. Gitu loh. Bisa langsung dinilai. Ada beberapa nilai-nilai yang kita bisa gunakan, pengukuran yang bisa kita gunakan. Nah, beda dengan kualitatif. Kalau misalkan kualitatif, terikat, dinilainya itu terikat yang dibawa peneliti dan sumber data. Jadi peneliti sudah mempunyai kualifikasi atau indikator-indikator yang berisikan nilai yang bisa diinterpretasikan. Jadi si penelitinya ini sebagai instrumen dia udah mempunyai nilai tersendiri. Jadi misalkan sudah melakukan wawancara, dia melakukan poin-poin, mencatat poin-poinnya dan dia itu harus bisa merekam. Jadi alat bantunya itu rekam atau catatan penting gitu loh. Nanti bisa didokumentasikan. Nah, setelah itu peneliti sendiri yang menjadi instrumen itu harus melakukan penilaian tersendiri atau pengukuran tersendiri yang dimana yang sudah disiapkan oleh peneliti berupa indikator-indikator indeks penilaian seperti itu. Kalau misalkan kuantitatif, dia pengukurannya udah pengukuran sesuai yang sudah ditetapkan gitu loh oleh teori-teori atau ahli yang sudah membuat dalam teknik analisis kuantitatif. Kalau misalkan kualitatif itu yang memberikan kebebasannya itu uh, instrumennya itu. Siapa instrumennya? Ya peneliti sendiri. Peneliti itu udah bisa menjadikan sumber datanya itu mempunyai indeks nilai yang tertentu. Misalnya, contoh gini, uh, peneliti atau pewawancara meneliti suatu siswa. Ya, siswanya itu diwawancara tuh. Tetapi di samping itu peneliti sudah mempunyai indikator-indikator nilai yang dimana bisa mencakup interpretasi bahwa bahwa untuk menentukan suatu fenomena. Jadi misalkan uh, penelitinya itu ingin mengetahui permasalahan A, dia pasti pasti mempunyai catatan poin-poin penting, indikator penting apa yang ingin ditargetkan kepada yang diwawancara gitu. Misalkan diwawancara siswa nih misalkan. Dan kita sebagai pewawancara, kita harus mempunyai catatan-catatan indikator atau poin-poin yang akan kita checklist nantinya. Gitu loh. Nanti hasilnya itu bisa direduksi. Direduksi yaitu melalui tahapan triangulasi atau perbandingan. Nah, setelah itu bisa disandingkan dengan teori-teori. Misalkan hasil di lapangan, ternyata berbeda dengan hasil yang ada di teori. Nah, itu nggak apa dicantumkan. Itu
tandanya hasil mempunyai kebaharuan di situ. Oke, sampai situ paham? Setelah kalau misalkan belum paham, bisa di komen, nanti akan saya buat yang lebih ringkas. Sekiranya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.